di video kali ini aku mau kasih tahu kalian bagaimana cara menggunakan test pack yang benar sehingga kita nggak keliru lagi bagaimana cara menggunakannya, terutama untuk kalian yang baru saja menikah dan menunggu momongan buah hati dan bingung bagaimana sih cara menggunakan test pack yang baik dan benar. Tonton terus video aku sampai habis, tapi kalau misalkan kalian gak suka di skip aja gak apa-apa, tapi kalau misalkan kalian butuh informasi ini silahkan ditonton sampai habis, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen video aku biar channel aku semakin berkembang. So langsung aja check this out. Kasih tahu informasi aja dulu nih sebagai awalannya. Sebenarnya semua jenis test pack, merek test pack itu dari yang murah ataupun yang mahal itu sama aja. Menurut aku bukan menjadi bukan menjadi perbandingan yang terlalu signifikan, enggak, karena fungsinya sama-sama yaitu untuk mendeteksi kehamilan. Nah, waktu aku hamil anak kedua, kebetulan aku masih simpan test packnya. Ini aku yang sensitif, yang ini itu pakai yang akurat, lebih murah yang akurat daripada yang sensitif. Tapi menurut pengalaman aku pribadi, kalau yang sensitif ini tuh tingkat kejelasannya ini justru aku malah lebih buram ya untuk kedua garisnya. Tapi kalau yang merek akurat ini jelas banget ada 2 garis, kalian bisa lihat. Nah, langsung aja aku mau kasih tahu kalian bagaimana sih cara untuk menggunakan test pack yang benar sampai kalian bisa tahu hasilnya itu akurat atau enggak. Nah, yang pertama itu adalah ketika kalian membeli test pack, pasti kalian bingung dong, aduh mau test pack yang mana ya, mau merek yang apa ya, yang mahal apa yang murah ya. Terserah itu sih menurut kesukaan kalian aja gitu, maunya yang mana. Cuman untuk perbandingan jangan cuman beli 1 test pack, usahain beli minimal 2 test pack lah dengan merek yang berbeda, dan diperhatikan tanggal kadaluarsanya guys. Jangan sampai kalian beli test pack tapi udah kadaluarsa, itu kan sayang banget tuh. Nah, setelah kalian sudah beli si test packnya ini, untuk penggunaan test packnya itu lebih baik digunakan atau kita itu tes kehamilan kita itu pada saat pagi hari ketika bangun tidur dan buang air kecil pertama. Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa aja sih kalau misalkan kalian mau tes packnya misalkan siang hari atau malam hari gitu kan. Tapi lebih baik, lebih akurat lagi ketika kalian bangun tidur dan pada saat buang air kecil pertama. Nah, yang selanjutnya pas ingin buang air kecil itu usahain jadi nggak langsung ditampung di dalam satu wadah yang benar-benar bersih dan steril ya. Jadi buang dulu air kecil pertama kalian. Jadi misalkan kalian mau pipis banget nih, terus kalian buang dulu sedikit ceret gitu, terus tahan, abis itu langsung ditempatin di wadah yang udah steril ataupun bersih. Nah, setelah itu usahain jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak juga gitu kan, yang sedang-sedang aja lah gitu kan, sampai penuh juga jangan juga, takutnya nanti setek-seteknya malah kelebihan dari batas maksimalnya gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan kalian sudah menampung wadahnya urin kalian itu, baru kalian buka si test packnya. Jangan kalian misalkan simpan urin kalian dalam wadah tapi si test packnya ini udah dibuka, jangan. Tapi simpan dulu urin kalian di wadah, setelah itu baru kalian buka si test packnya ya. Jadi kalau menurut pengalaman aku pribadi, kalau misalkan dia udah kena udara luar, kayaknya udah nggak begitu akurat lagi. Itu menurut aku ya, pengalaman aku kayak gitu soalnya. Nah, jadi aku buka si test packnya ini setelah aku sudah menampung air seni aku atau urin aku di wadah yang sudah steril ataupun bersih. Setelah itu aku celupin si test pack ini kalian kan bisa lihat ada batas maksimalnya nih. Jangan sampai kalian celupin itu sampai lebih dari batas maksimal ini, garis hitam ini. Jadi sampai di bawah garis hitam itu aja nggak apa-apa. Kalian celupin, diamin sekitar pokoknya sampai dia meresap. Nanti kalian akan kelihatan biru ke sini ke atas
sampai meresap, benar-benar meresap. Habis itu diangkat terus ditaruh dalam tempat yang datar, disimpan di dalam tempat yang datar dan bersih. Terus kalian diemin aja, mungkin sampai 1 atau 2 menit dia udah kebaca, udah ke-detect garis 1 ataupun garis 2 gitu. Dan alhamdulillah sih waktu itu aku pertama kali aku gunain tuh justru yang akurat ini. Aku pakai yang ini, terus 1 menit aku diemin, aku tinggal dulu. Pas aku balik lagi, wow ternyata ada 2 garis. Aku sempat nggak percaya, akhirnya aku tes lagi sama yang sensitif ini. Dia juga menunjukkan 2 garis, cuman samar guys, nggak begitu kelihatan nih di sini. Ini tuh garisnya samar yang satu gitu. Jadi ya udah, setelah aku tes pack gitu kan, aku langsung cek ke dokter untuk dipastikan beneran hamil atau enggak. Nah, dicek ke dokternya tuh gimana sih untuk mastiin hamil atau enggak? Ya USG gitu. Kalau misalkan kalian tanya baiknya ini, kalau misalkan tes packnya ini kapan sih Kak? Aku saranin kalau kalian mau tes pack ini juga jangan misalkan 2 hari atau 3 hari kalian telat menstruasi kalian langsung tes pack itu, jangan, karena kadar HCG-nya, hormonnya itu masih belum jelas banget gitu. Jadi minimal 1 mingguan lah, satu mingguan kalian telat haid, kalian bisa langsung tes pack itu HCG-nya sudah mulai lumayan lah ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu HCG itu apa sih, menurut sekilas yang aku baca aja, HCG itu adalah kadar hormon kadar hormon kehamilan pada wanita gitu. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih jelasnya bisa googling aja kayak gitu guys. Jadi kesimpulannya itu, yang pertama pastiin tanggal kadaluarsa test pack kalian. Yang kedua, ceknya itu di pagi hari pada saat buang air kecil pertama. Yang ketiga, jangan terlalu cepat ataupun terlalu lama menunggu hasil test pack. Terus yang keempat, jangan kalian baru telat 2 hari atau 3 hari kalian langsung buru-buru tes pack. Tunggu dulu sampai seminggu minimal biar kadar HCG-nya itu terlihat jelas dan hasilnya pun jelas juga. Terus kalian gunain tes packnya itu ketika pas buka tes packnya itu ketika kalian sudah menampung urin kalian dalam satu wadah yang bersih. Dan yang terakhir adalah air urin atau air seni yang kalian tampung itu jangan terlalu sedikit. Jadi itu aja guys. Dan kalau misalkan hasilnya udah positif, nih ada 2 garis, jangan lupa langsung cek ke dokter. Terus untuk lebih memastikan lagi usia kandungannya berapa. Terus pasti nanti ditanya nih HPHT-nya. Kalau misalkan kalian nggak ngerti HPHT itu apa, just information aja. HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir. Jadi ingat-ingat aja kapan kalian terakhir menstruasi, itu dihitung tanggal pertama kalian hamil gitu deh. Nah, cukup jelas. Kalau misalkan kurang jelas boleh ditanya aja, komen aja di video aku ini. Oke, thank you for watching guys. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan menurut kalian memang bermanfaat, boleh di share aja. Tapi kan kalau menurut kalian ini nggak bermanfaat, ya udah diam aja lah ya. Nah, thank you and bye bye.